Assalamualaikum guys, jumpa kembali dengan channel TSM 90. Topik kita kali ini akan membahas tentang kapal selam. Kapal selam merupakan salah satu alutsista yang strategis, sulit dideteksi sehingga dapat menjadi ancaman setiap kapal musuh. Sedangkan di masa damai, kapal selam memiliki efek deterrence yang cukup besar sehingga biasa digunakan sebagai alat diplomasi. Saat ini kapal selam terbagi dua kategori, ada kapal selam nuklir dan ada kapal selam diesel elektrik. Kapal selam nuklir itu biasanya lebih cepat. Namun demikian, kapal selam ini selain lebih cepat dan juga lebih senyap, dia tidak dapat dimatikan seperti model diesel karena air harus terus mengalir untuk mendinginkan reaktornya. Sehingga ketika air dari proses pendinginan ini dikeluarkan dan berubah menjadi air panas, hal itu menjadi titik lemahnya kapal selam nuklir karena mudah dideteksi. Adapun kapal selam diesel, kelemahannya adalah pada waktu menyelam yang relatif singkat, biasanya hanya 4-5 hari dan kemudian dia harus naik ke atas untuk proses menghidupkan mesin dieselnya untuk charging baterai yang dimilikinya. Saat ini kapal selam di ASEAN hanya dimiliki oleh beberapa negara, antara lain Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan tentunya Indonesia. Dan untuk kawasan ASEAN, Indonesia menjadi salah satu-satunya negara yang bisa memproduksi kapal selam. Selanjutnya, sejarah kapal selam di Indonesia ya guys. Kapal selam di Indonesia atau Satuan Kapal Selam Indonesia ini sudah cukup panjang usianya. Sejak tahun 1959, ketika Indonesia secara bertahap itu mulai kedatangan kapal selam dari Uni Soviet, yang pada akhirnya total yang kita miliki kapal selam dari Uni Soviet itu sebanyak 12 kapal selam dari kelas Whiskey. Kapal selam ini cukup canggih pada masanya karena kapal selam ini juga mampu meluncurkan rudal yang cukup disegani ya dan ditakuti oleh lawan-lawan pada saat itu. Kapal selam ini juga menyimpan banyak cerita unik ya. Salah satunya ketika Presiden Soekarno memerintahkan TNI AL melalui satuan kapal selamnya untuk membantu Pakistan dalam konflik India-Pakistan pada tahun 1965. Kapal selam ini ketika sampai di Karachi, baru saja terjadi kesepakatan damai antara India dan Pakistan. Walaupun pada saat kesepakatan itu sudah dicapai, masih terjadi show of force dari masing-masing angkatan bersenjata kedua negara. Dan Indonesia terlibat aktif dalam show of force dari sisi Pakistan. Sampai pada akhirnya pada bulan Maret 1966, gugus tugas X Satuan Kapal Selam Indonesia ini pamit dari Pakistan. Dan pada saat pamit, semua anggotanya diundang oleh Presiden Pakistan Ayub Khan, dan Presiden Ayub Khan menyampaikan kalimat yang cukup menyentuh pada saat itu. Antara lain kalimatnya yaitu, kalau tidak ada prajurit Indonesia, mungkin Pakistan saat ini sudah tidak ada. Selanjutnya, pada tahun 1981 Indonesia kembali melakukan pembelian kapal selam. Namun kali ini pembelian dilakukan kepada blok barat, yaitu dengan Jerman. Pembelian dilakukan sebanyak 2 kapal selam tipe U-209. Kapal selam ini sebenarnya dengan tipe U-209 ini tidak pernah digunakan oleh Jerman, namun sukses di pasaran ekspor. Kapal selam ini sendiri dikembangkan sejak tahun 1960 ya guys. Di Indonesia, kapal selam ini diberi nama KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Khusus KRI Nanggala itu sempat dimodernisasi di Jerman tahun 1989 dan kembali dilakukan modernisasi itu tahun 2012. Namun kali ini modernisasinya dilakukan di Korea Selatan. Namun sama-sama kita ketahui pada tanggal 21 April 2021 Indonesia berduka, KRI Nanggala ini dinyatakan tenggelam bersama dengan 53 orang awaknya. Selanjutnya kita juga akan membahas kapal-kapal selam yang dimiliki oleh beberapa negara ASEAN. Memang cukup sedikit negara yang memiliki kapal selam ini. Di ASEAN itu ada salah satunya Malaysia dengan kapal selam jenis Scorpion yang diproduksi oleh Prancis. Namun uniknya dalam proses pembelian ini
Kapal selam Scorpion ini diterpa oleh beberapa isu, salah satunya mega korupsi yang dilakukan oleh Perdana Menteri pada masa itu, dan isu mengenai kapal selam ini tidak bisa menyelam pada saat pertama kali tiba di Malaysia. Selanjutnya Singapura itu juga pada tahun 2021 dan 2022 ini rencana akan segera datang kapal selam terbaru mereka, yaitu dari kelas 218 SG. Kapal selam ini juga cukup canggih yang dibeli dari Jerman. Sebelumnya Singapura sudah memiliki kapal selam dari kelas Archer dan Challenger. Nah, salah satu negara dengan kekuatan kapal selam berikutnya yang cukup besar yaitu Vietnam yang memiliki 8 kapal selam. 2 kelas Yugo yang dibeli dari Korea Utara, dan yang terbaru yaitu kelas Kilo dari Rusia. Kelas Kilo ini sendiri dibeli tahun 2009 dan tiba mulai tahun 2013 sampai dengan 2017. Dan kelas Kilo ini memiliki teknologi siluman di mana dapat menyelam sampai kedalaman 300 meter dan jelajah 45 hari. Selanjutnya negara Myanmar yang juga memiliki kapal selam kelas Kilo, yaitu hibah dari kapal selam India. Saat ini Indonesia mulai mencoba untuk semakin mandiri dalam proses produksi kapal selam. Hal ini telah dimulai sejak tahun 2011, di mana telah disepakati kerjasama dengan negara Korea Selatan. Indonesia pada saat itu menyepakati pembelian 3 buah kapal selam dari Korea Selatan, dan disepakati 2 kapal selam akan diproduksi di Korea Selatan dan 1 kapal selam akan diproduksi di PT PAL Surabaya. Bahkan pada tahun 2012 PT PAL dan pihak Korea Selatan, dalam hal ini Daewoo Shipbuilding, itu mulai melakukan proses perekrutan insinyur-insinyur PT PAL untuk dikirim ke Korea Selatan sebanyak 206 insinyur, di mana 120 orang itu dipersiapkan sebagai perancang kapal dan 186 orang itu dipersiapkan untuk di bagian produksi. Dan dari 206 insinyur ini, 20 orang memiliki kemampuan itu sebagai desainer kapal. Adapun hasilnya adalah telah diluncurkan yang pertama, yaitu KRI Nagapasa pada tahun 2017 dengan nomor lambung 403. Selanjutnya pada April 2018 kembali diluncurkan KRI Arda Dedali dengan nomor lambung 404. Setelah peluncuran tersebut, untuk tahap berikutnya, proses produksi kapal selam ini difokuskan kepada produksi kapal selam ketiga, yaitu KRI Alugoro yang akan diproduksi oleh PT PAL Surabaya. Dan akhirnya pada tahun 2019, tepatnya 11 April 2019, peluncuran KRI Alugoro diresmikan oleh Menteri Pertahanan pada saat itu, Bapak Riyamizat Riyakudu. Proses transfer of teknologi produksi kapal selam ini bisa dibilang berhasil dilakukan oleh PT PAL Surabaya. KRI Alugoro sendiri memiliki spesifikasi panjang 61,3 meter, kecepatan ketika menyelam itu mencapai 21 knot, kemudian dapat diawaki sebanyak 40 laut, dan mampu memiliki daya jelajah 50 hari. Kapal selam ini sendiri memiliki bobot
1.460 ton ketika di atas permukaan laut dan menjadi 1.596 ton ketika menyelam. Kapal selam kelas Nagapasa kelas ini semuanya dipersenjatai dengan torpedo 533 mm Black Shark yang mampu mencapai target sejauh 50 km dan diproduksi oleh Italia. Dan akhirnya kapal selam KRI Alugoro ini diserah terimakan pada saat itu oleh Menhan Prabowo tanggal 17 Mei 2021 kepada TNI AL. Demikian informasinya guys. Sampai ketemu lagi di info-info menarik berikutnya seputar industri alutsista Indonesia. Salam TSM 90.